Oke teman-temanku, salam tandan berduri. Kita jalan-jalan ke kebun sawit yang masih berumur 1 tahun teman-teman. Sekaligus kita ngecek pondok. Alhamdulillah pondoknya sudah mulai hampir selesai teman-teman. Nah ini kita mau supaya kita penambah semangat atau daya gedor kita untuk berjuang di kebun sawit TBM ini. Supaya nanti kalau kita bisa bermalam, maka kita bisa akan full nanti untuk melaksanakan kegiatan di dalam kebun sawit yang baru berumur kurang lebih 1 tahun teman-teman. Oke, bagi yang baru bergabung bisa dibantu subscribe-nya dulu teman-teman. Kalau sudah kami ucapkan terima kasih. Ya, ini pondoknya teman-teman, ukuran 4 kali 10 sekaligus dengan kamar kecilnya teman-teman di dalam sana. Minimalis aja. Yang penting kita bisa nyaman dan bermalam. Untuk bisa meningkatkan semangat kita untuk selalu datang ke kebun ini. Oke, ini varietas yang kami tanam di sini. Ini adalah varietas Topaz 1 yang besar-besar seperti ini jaguarnya ini. Ini yang kami buatkan kemarin videonya, dilakukan pemupukan dengan NPK Mutiara yang kami tanam teman-teman ya. Ini reaksinya memang ternyata luar biasa sekali. Nih teman-teman, daunnya sudah hijau tua. Nah, ini kami uji coba kemarin 1 kilo. Kami bagi ada 5 pohon yang kami buat. Nah, memang ternyata reaksi NPK Mutiara itu ternyata oke ya. Itu hanya dosis 2 on aja teman-teman. Terbukti ini yang dekat-dekat pondok ini hijau-hijau. Oke, untuk di sini kebun ini kurang lebih 7 hektaran ya teman-teman, dengan populasi yang sudah ditanam di dalam ini sudah ada 800 pohon, dimana ada 3 varietas di sini, yaitu Topaz 1 540 bersama dengan Lonsum 54, ada 4 ya, sama yang Ambi. Itu yang baru kami bawa di sana itu ada Simalungun, tapi untuk sisipan aja teman-teman. Nah ini jaguarnya ini sudah terbuka, sudah keluar dompet ini, karena ini memang bibit PT kemarin kami ambilkan ini. Memang reaksi kurang lebih reaksinya pupuk NPK Mutiara ini kami pakai ini kurang lebih belum 1 bulan ya, setengah bulanan lah, sudah 2 minggu. Sudah perubahannya luar biasa ini, terbukti dengan daunnya yang hijau-hijau ini. Wah, memang kencang ini NPK Mutiara teman-teman ya. Jadi untuk di sawit TBM ini kami kemarin, saya tes saja kemarin, hanya dosis 1 kilo aja. Saya bagi 5 pohon jadi kurang lebih 2 on aja dengan saya tanam. Oh ini memang berbeda ini. Ini sama yang di sebelah sini berbeda. Nah itu daunnya biasa aja. Nah ini juga biasa aja. Ada terlalu. Nah itu juga biasa. Tapi yang saya tanam dekat pondok ini 1, 2, 3. Nah ini langsung lain perubahannya ini teman-teman. Oke, nanti kita akan ada rezeki, ada dana nanti. Selesai pondok ini nanti kita akan lakukan pemupukan nanti di kebun NPK di kebun ini. Kita gunakan nanti NPK Mutiara 1616 itu ya. Ini cocok sekali untuk sawit yang seperti ini, sawit TBM. Ini Topaz 1 usia 1 tahun karena memang bibit tua kemarin. Ini sudah mengeluarkan buah, bukan lagi dompet teman-teman ya. Nah, ini sudah buah topaznya warna hijau. Ini sudah kami tanam kemarin juga. Ini bekas galiannya di sini. Oke teman-teman, ini sebagai penyemangat kita untuk berkebun. Semoga nanti di kebun ini, semoga nanti bisa ya, kita nantikan lah tanggal mainnya nanti teman-teman, tanggal meledaknya nanti. Saya juga ini penasaran karena inilah kebun yang bagi saya, di antara kebun saya ini yang ada lumayan cukup luas yang saya tanam teman-teman ya, dengan populasi 800 pohon kemarin. Topaznya ada 100, PPKS-nya 600, yang PPKS-nya sekitar 400-500an, yang ambinya 200an, kemudian lonsumnya itu ada 100an lebih teman-teman, kurang lebih 800 di kebun ini, dengan jarak tanam
9 kali 9. Kalau yang di sini ada 8 kali 8 teman-teman. Nah ini 8 kali 8. Tuh di sana bentuk penampakannya, topas-topasnya sudah besar. Memang topas ada besar ya, karena dia memang bibit paling tertua di sini kami tanam. Ini sebentar lagi kita akan lakukan penyemprotan karena sudah mulai hijau-hijau. Alhamdulillah, ternyata 3 bulan racun yang kami gunakan kemarin itu baru kita akan melakukan penyemprotan lagi. Kalau 3 bulan rasanya kita tidak terlalu berat juga teman-teman ya. Kalau menyemprot tiap bulan atau 2 bulan itu masih berat saya rasakan. Ternyata racun yang kami racik kemarin dengan kita menggunakan paraquat, CBA, kemudian dengan Starlon, ternyata matinya cukup bagus ya. Terbukti masih 3 bulan masih ada bekas-bekas ini mati. Nah, nanti akan dilakukan penyemprotan. Jadi kalau sudah kebun sudah kalau sudah bersih seperti ini, tidak lagi akan kita beri kesempatan teman-teman. Jadi kita hanya cukup sekali aja merintis ini kalau bisa. Walaupun kita harus sudah menggunakan racun terus. Jadi kita tidak lagi membayar atau upah rintisan, hanya upah racun aja. Memang kita bersakit-sakit teman-teman, bersakit-sakit dahulu, tapi nanti kita lihat tanggal mainnya ini, topas satu ini ya, karena ini sudah pernah kami vlog di kebun yang satu itu. Topas satu ini memang termasuk salah satu varietas andalan juga ya, dari Balai ASEAN Agri ini. Topas satu buahnya babon-babon ya, ini ciri khas buah oren. Nah, tapi tidak banyak di sini, cuma sekitar 100 pohon aja. Yang banyak itu di situ 540 karena medan berbukit ya, konturnya berbukit, ini memang direkomendasikan 540. Kemudian ada di dataran sana itu lonsum. Lonsum itu kencang juga teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman saya yang sudah menanam, terutama di Lampake sana. Di Lampake sana ada teman saya di situ. Di situ informasinya tertinggi memang lonsum juga katanya di sana. Tapi itu tidak masalah, bibit varietas apa saja kalau sudah bibit yang bersertifikat, yang sudah resmi kita beli, pasti teman-teman hasilnya tidak akan mengecewakan. Tapi dengan ketentuan kita mengikuti pola pemupukan yang sesuai dengan anjuran. Minimal standar kita tabel aja dulu ya. Nanti kalau sudah sukses dan berhasil seperti sawit-sawit yang sudah tinggi 4 meter, 5 meter, nanti kita juga akan bisa mainkan dosisnya juga seperti di channel-channel YouTube yang besar itu teman-teman. Karena ini biaya pemupukan, biaya perawatan ini, waduh, luar biasa ya, terutama kita penyemprotan gulma ini yang ditahan lajunya ini teman-teman, yang paling berat menurut saya ya. Kalau pupuk ini saya baru 1 kali saya masukkan pupuk, dalam 1 tahun ini baru 1 kali saya masukkan pupuk, yaitu hanya pupuk urea dengan dosis berapa aja kemarin tuh, baru urea. Karena ini masih tanahnya, alhamdulillah tanahnya ada subur, urea aja sudah masih begini. Karena kita ampun kita bayar racun, bayar tenaga kerja, beli racunnya, bayar rintisannya teman-teman, lumayan banyak berjuang. Tapi kita jangan patah semangat, memang kita butuh proses. Nanti kalau sudah ada modal, nanti kita juga akan bisa mengikuti orang-orang yang sudah berhasil itu teman-teman ya. Ini berbagi tips bagi teman-temanku, saudara-saudaraku yang baru membuka juga. Semoga kita diberikan kesehatan dan tetap semangat. Oke, cukup dulu teman-teman ya. Saya mau menanam, ada simalungun saya bawa di motor itu. Ada 4 pohon aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.